Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Eka Tarigan. Nah, di video kali ini ada hal menarik nih yang akan kita share ya. Jadi kita mau membuat bagaimana kamera atau tampilan di Zoom meeting kita. Zoom meeting tahu ya, Zoom meeting, Google Meet. Jadi aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai untuk melakukan conference ya, video call atau meeting ya. Apalagi di masa WFH seperti ini, nah aplikasi-aplikasi ini sangat laris manis dipakai ya. Jadi tapi biasanya tampilan di kameranya itu monoton ya, hanya menampilkan tampilan kamera saja. Nah kali ini kita mau membuat tampilan kamera di Zoom meeting kita menjadi jauh lebih menarik dan atraktif. Kita akan menggunakan yang namanya OBS virtual kamera. Jadi masih akan seputar OBS seperti video-video sebelumnya. Ternyata setelah OBS diupdate kemarin ya, ada fitur-fitur baru yang muncul dan sangat bermanfaat untuk bisa kita pakai. Bagaimana caranya? Kita akan langsung praktek. Oke, jadi yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, pastikan kita sudah memiliki aplikasi OBS Studio dan Zoom Meeting yang akan kita pakai untuk webinar dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, pastikan OBS kita, software OBS kita itu merupakan sudah yang versi update terakhir. Kalau saya tidak salah itu versi 26.02. Untuk mengeceknya bisa langsung masuk saja ke OBS Project ya. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini pastikan ini yang terakhir yang terinstall di komputer kita. Kalau belum, silahkan diupdate. Nah, kalau belum punya OBS juga bisa langsung di-download dulu kemudian diinstal seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, kita perlu menginstal plugin untuk OBS ini yang namanya OBS Virtual Camera ya. Jadi tinggal di browse saja di Google dan langsung masuk, ada paling atas nih OBS Virtual Camera. Kita masuk ke sini ya. Jadi untuk menginstalnya ada dua cara untuk menggunakannya. Pertama, bisa langsung go to download ya. Di sini ada go to download, dia akan langsung menginstal installernya si atau setup filenya si virtual kamera tersebut. Namun kalau saya baca di forum-forum banyak yang terkendala tuh ya dengan metode langsung menginstal. Kalau berhasil bagus, lebih simple. Tapi kalaupun misalnya tidak berhasil menginstal langsung, bisa masuk ke sini, ada linknya di forum tersebut. Nah, install yang OBS Virtual Cam.zip ini ya. Setelah bukan diinstal, maksudnya di download. Nah, nanti setelah di download hasilnya seperti ini. Nah, isinya adalah ini ya, OBS Virtual Cam. Tinggal kita buka dan tugas kita adalah mengcopy semua data ini ke folder di mana OBS kita terinstall di komputer kita ya. Misalnya OBS plugin ini, kalau misalnya lupa atau tidak tahu OBS-nya terinstall di folder mana, bisa klik kanan di item desktopnya si OBS, kemudian pilih open file location. Nah, dia akan masuk ke biasanya sih otomatis terinstall di C ya, program files OBS Studio. Nah, si OBS plugin-nya bisa kita install ke sini. Tadi kan ada ini ya, OBS plugin. Nah, kita mau yang 32 bit atau 64 bit, ini tinggal di copy ke sini. Begitu juga folder yang lain, yang data. Kalau kita di sini ada data ya, sama semua ini. Ini tinggal dipindah OBS plugin, masukin lagi seperti sesuai dengan foldernya. Isi di sini, masukkan ya. Dan hanya seperti itu aja. Nanti otomatis di OBS kita akan muncul menu virtual kamera jika sudah berhasil dilakukan dengan benar ya. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat aja. Kita buka OBS. Nah, misalnya ini masih kosong ya.
Nah, di OBS ini kalau tadi kalau OBS virtual kameranya sudah terinstall dengan benar, kalau kita lihat di atas di tools, di sini sudah akan muncul menu virtual kamera, ya. Dan di kanan bawah di urutan yang saya start streaming, start recording. Nah, di situ juga sudah muncul untuk memulai start virtual kamera. Ya. Jadi fungsinya si virtual kamera ini adalah dia akan mengkonversi atau mengubah tampilan kanvas di OBS kita ini menjadi sumber kamera di aplikasi yang lain. Misalnya di Zoom, di Gmeet, seperti itu. Ya, nanti kita lihat bagaimana caranya. Kita coba langsung praktek saja. Kita lihat di Zoom-nya ya. Oke, sekarang kita coba buka Zoom meetingnya. Ini saya pindahin ke kanan dulu supaya terlihat. Kita buka Zoom meeting. Nah, seperti ini. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke meeting ya. Connecting. Ya, ini tampilan di Zoom. Oke, biasanya kan tampilan kamera di Zoom ya polos seperti ini ya, hanya menampilkan layar kamera kita saja, tidak ada tampilan apa-apa. Ya, fitur di Zoom sendiri ya paling kita bisa mengganti virtual background dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita mau custom nih tampilan di Zoom meeting kita. Kita masuk ke OBS misalnya. Ya, atau sebelum itu di sini kalau kita lihat di sumber video di Zoom-nya kita sudah bertambah satu, yaitu OBS virtual kamera. Ya, OBS virtual kamera. Kalau kita klik OBS virtual kamera, ya, di sini dia belum menampilkan apa-apa karena di OBS-nya kita ini kita belum start virtual kamera. Jadi di OBS kita start virtual kamera. Nah, otomatis tampilan di OBS kita akan sama dengan tampilan di Zoom. Jadi kalau misalnya sumber kamera di OBS-nya saya masukkan, nah ya di Zoom juga akan sama. Nah, kalau seperti ini kan ya sama aja. Nah, tapi di OBS kan kita bisa masukkan yang lain. Misalnya kita punya running text atau nama. Ya, kemarin kita udah belajar caranya ya. Misalnya saya sudah punya nih. Nah, di OBS saya bisa menambah apapun dan itu akan tampil di kamera Zoom-nya saya ya. Atau kita punya materi nih, kita lagi ngajar atau presentasi ya. Kita punya materi berupa slide, misalnya kita bisa masukkan ke OBS kan. Kita masukkan ke OBS misalnya seperti ini. Nah, saya punya materi nih untuk dipresentasikan. Saya lagi presentasi atau lagi mengajar. Ya, saya bisa seperti ini ya. Jadi misalnya begini ya, kita perhatikan bisa next slide, bla 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 ya semuanya. Atau bikin lebih menarik ya, supaya itu seolah-olah kita menggeser nih. Ya, dia. Jadi akan menjadi kita bisa berkreatif untuk menampilkan apa yang mau kita tampilkan di screen atau di layar kamera Zoom meeting kita ya. Jadi seperti itu, kita bisa menambahkan yang lain, misalnya menambahkan logo ya. Misalnya kita punya logo yang mau jadi orang ketika kita di Zoom di webinar misalnya akan beda sendiri tampilan dari si kamera kita ya. Misalnya, atau saya mau membuat logo nih, memasukkan logo. Saya punya template misalnya di sini, template OBS. Saya punya logo misalnya seperti ini ya. Wah, logo GBKP nih. Wah, bisa masuk ke sini ya. Seperti itu. Atau yang lain, kita bisa masukkan yang lain. Intinya semuanya yang kita masukkan di kanvas OBS kita, dia akan muncul di display kamera Zoom meeting kita.
masukkan oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat teks, misalnya nama kita. Katarigan. Misalnya seperti ini ya. Oke. Ini bisa kreatif teman-teman masing-masing. Nah, kita bisa masukkan di sini ya. Jadi di tampilan Zoom kita ya, ini kamera Zoom nih lagi di meeting. Nah, kita bisa atur sedemikian rupa ya. Jadi sangat menarik teman-teman. Ini akan sangat bermanfaat untuk misalnya kita sedang mengajar atau ada event-event tertentu, kita sebagai host, kita semuanya bisa atur, atau presentasi untuk yang kuliah dan lain-lain ya. Jadi menurut saya fitur ini sangat oke sekali, kita bisa pakai, sangat gampang dan sangat bermanfaat. Sangat mudah dan sangat gampang sekali ya. Silahkan dicoba. Semoga video kali ini dapat menjadi referensi kalian untuk mencoba membuat tampilan Zoom-nya jauh lebih menarik lagi ya. Ini bisa dipakai untuk mengajar, presentasi dan lain-lain ya. Jadi semoga kalian suka dengan video ini. Kalau suka silahkan di like, di share, dan di subscribe channel Eka Tarigan ya. Jangan lupa diklik juga notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video lainnya di YouTube channel ini. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa, salam sehat, tetap semangat.